Ke-239. Keesokan harinya. Sayang, kamu tolong ambilin minyak rambutnya Darren dong. Aku lagi pakaikan dia baju. Ujar Larissa yang tengah memakaikan baju pada Darren. Aku yang sedang membereskan tempat tidur Darren segera mengambilkan apa yang Larissa minta dan memberikannya cepat. Makasih, ucapnya. Sama-sama. Aku kembali menata bantal dan boneka-boneka milik putraku serapi mungkin. Hari ini, Bu Sumi tak akan datang. Dia sedang ada acara keluarga di luar kota, sehingga dia tak bisa masuk kerja selama beberapa hari katanya. Maka dari itu, urusan membersihkan rumah dan membereskan kamar dilakukan oleh masing-masing. Pagi-pagi tadi, Larissa dan Ashley sudah membereskan rumah, dibantu aku dan Adnan. Sekarang aku kebagian membereskan kamar Darren, karena harus menunggu sampai anakku bangun. Kami juga sudah bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit, guna untuk menjenguk Leileh dan bayinya yang baru lahir. Dan, udah ganteng anak mami. Tinggal pergi deh, ucap Larissa pada Darren. Thank you, Mom, ucap putraku. You're welcome. Larissa membawa Darren padaku. Aku ambil anak manis yang tampan itu dan kuciumi dia. Wangi banget anaknya Daddy. Gantengnya mirip Daddy. Nanti kalau udah besar bakalan jadi cowok terganteng nih di sekolah. Hehehe. Pujiku, membanggakan anakku. Hehehe. Darren hanya tersenyum lebar. Aku membawanya keluar dari kamar. Kami harus segera pergi karena Ashley dan Adnan sudah menunggu sejak tadi di luar. Darren, ingat ya, nanti jangan pelit lagi sama Safina. Kamu harus jadi anak yang baik dan mau berbagi, oke? Larissa menasehati anaknya saat kami berjalan menuruni tangga. Oke, Mam. Jawab Darren patuh. Ya, aku harap Darren akan kembali seperti Darren yang biasanya dan tidak berbuat ulah lagi nantinya seperti kemarin, yang menyebabkan aku dan Larissa bertengkar. Saat kami tiba di luar rumah, Larissa mengunci pintu terlebih dahulu. Adnan dan Ashley sudah berada di dalam mobil. Aku dan Darren masuk lebih dulu dan duduk di kursi belakang. Larissa menyusul dan duduk di sampingku. Mobil keluar dari halaman rumahku, melaju santai menuju rumah sakit. Aku sangat ingin melihat bagaimana rupa keponakan baruku itu, yang katanya perempuan lagi. Safina sudah memiliki adik perempuan, begitu juga Darren yang akan segera menyusul memiliki adik perempuan juga. Sayang, kita jangan lama-lama ya di rumah sakitnya. Aku gak kuat kalau terlalu lama duduk. Pengennya sering berbaring gitu, lebih nyaman. Ujar Larissa. Aku melihat ke arah perutnya yang besar. Tentu saja Larissa sudah tak akan sanggup jika duduk terlalu lama dengan perut sebesar itu. Aku juga tak akan terlalu lama berada di rumah sakit. Hanya ingin melihat kondisi Leileh dan bayinya saja. Gak akan lama kok. Aku juga ngerti kalau kamu butuh lebih banyak waktu buat berbaring atau selonjoran. Kalau kamu terlalu lama duduk memang gak akan nyaman. Pasti sakit juga nantinya. Aku mencoba memahami. Iya, rasanya gak enak. Sakit banget kalau duduk terlalu lama. Aku mengusap perutnya, menggerakkan tanganku memutar di area perutnya, agar Larissa bisa lebih nyaman saat duduk. Darren yang polos, ikut mengusap-usap perut ibunya, sambil berceloteh kepada calon adiknya, hingga membuat kami semua tersenyum geli mendengar celotehan Darren. Darren, kamu senang gak mau punya adik? Tanya Adnan. Senang, jawab Darren. Mau adik laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kenapa? Cantik. Kami tertawa mendengar jawaban Darren. Tak disangka kalau dia akan tahu mana yang cantik dan tidak. Aku tak menyangka juga kalau dia mau adik perempuan karena cantik katanya. Darren agak menurun ke Daddy ya. Matanya agak jelalatan kalau soal cewek cantik. Ujar Larissa. Lah, kok bawa-bawa aku? Aku itu suami yang gak jelalatan. Mataku selalu fokus ke satu cewek dan itu kamu. Kalau Darren kayak gitu, itu emang sifat bawaan dari sananya. Gak ada kaitannya sama aku.
Aku membela diri. Halah, bilang iya. Kamu kan emak gitu kalau lihat cewek cantik. Suka memuji-muji mereka dan menatap mereka dengan tatapan genit. Larissa menuduhku. Kapan? Enggak gitu ah. Cuma lihat dikit ya wajar. Sayang juga kalau gak dilihat mubazir. Dasar mata keranjang. Keranjangnya keranjang buah. Hehehe. Nyebelin. Aku cengengesan. Adnan dan Ashley terkekeh mendengar kami yang cekcok perkara muji-memuji perempuan. Bos, sebentar lagi akan lahir adiknya Darren. Jenis kelaminnya perempuan kan? Yakin? Nyonya gak akan merasa punya saingan? Tanya Adnan. Benar juga. Anak yang Larissa kandung saat ini berjenis kelamin perempuan. Mungkinkah nantinya Larissa akan merasa memiliki saingan setelah anak kami lahir? Mengingat, aku juga sempat merasa memiliki saingan saat Darren lahir, karena aku merasa dia akan melebihi segalanya dariku. Dan mungkin saja, Larissa juga akan seperti itu. Bukan? Tenang aja, Mas. Saya meskipun punya anak perempuan gak akan merasa tersaingi kok. Emangnya dia yang apa-apa gak mau ngalah dari Darren? Merasa tersaingi dan selalu ingin tetap Jetty yang utama. Timpa Larissa. Menyindir padaku dengan mata mendelik. Itu benar sih. Aku memang selalu ingin Jetty yang utama bagi Larissa dan tak mau terkalahkan oleh Darren. Hahaha. Bos memang seperti itu kan? Nyonya harap maklum ya. Adnan tertawa ringan. Sialan. Dia malah sama saja dengan Larissa. Bukannya membelaku malah sekongkol untuk membuatku malu. Apa kau juga akan seperti Jason? Jika kita telah memiliki anak nanti, sayang? Tanya Ashley pada Adnan. Mungkin aku juga akan seperti itu. Karena sejatinya memang sebagian besar seorang suami ingin selalu dijadikan prioritas oleh istrinya. Jetty, ketika mereka memiliki anak, akan merasa memiliki saingan karena kasih sayang istri kita akan lebih terfokus pada anak kita. Jawab Adnan. Benarkah? Benar. Meskipun tidak semuanya seperti itu. Namun, jika aku memiliki anak nantinya, aku pasti akan merasa tersaingi juga. Hah? Kau sama saja dengan Jason. Kau juga akan sama seperti kami jika nanti memiliki anak perempuan. Aku harap memang kita akan memiliki anak perempuan saja. Agar aku bisa bersikap manja seperti Jason kepada Larissa karena merasa tersaingi. Adnan tersenyum menanggapi perkataan istrinya. Tangannya bergerak menjawel dagu istrinya. Ah, romantis sekali. Mereka memang pasangan serasi. Kami tiba di rumah sakit. Langsung saja kami masuk menuju kamar Leile yang terletak di lantai 3 rumah sakit. Sebelum tiba, kami membeli bingkisan berupa hadiah untuk bayi yang baru lahir dan juga buah-buahan. Adnan dengan sigap membawakan buah-buahan dan makanan yang dibeli. Sedangkan Ashley dan Larissa membawa hadiah masing-masing. Aku sendiri menggendong Darren karena dia tak mau lepas dariku. Ketika kami sampai di lantai 3, kami yang sudah hampir sampai ke kamar rawat Leile, dikejutkan dengan suara tangisan dan teriakan dari dalam kamar itu. Langkah kami terhenti tiba-tiba dan kami saling menatap satu sama lain. Karena heran mendengar suara tangisan dan teriakan itu. Feelingku tak enak. Dengan cepat aku berlari ke arah pintu dan membukanya. Saat pintu terbuka, aku melihat Leile mengamuk di ranjangnya. Raihan dan Fandi mencoba menenangkannya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jerit Leile histeris. Lah, tenanglah. Ucap Raihan, mencoba menenangkan adiknya. Ini gak mungkin, Kak. Anakku. Sayang, tenanglah. Aku mohon. Pinta Fandi dengan linangan air mata memeluk istrinya. Safina berada dalam gendongan orang tua Fandi. Mereka terlihat menangis juga. Bahkan Amira pun ikut menangis. Aku belum mengerti apa yang terjadi. Mengapa semua orang menangis? Aku menghampiri ranjang Leile. Setelah menurunkan Darren, aku mendekat pada Leile. Ada apa? Kenapa Leile menangis? Tanyaku pada Leile dan Raihan. Kak, anaknya Leile. Ucap Raihan tak bisa melanjutkan perkataannya.
Anaknya Lele kenapa? Anak kami meninggal beberapa menit yang lalu. Jas. Jawab Fandi serak. Astagfirullah. Innalillahi. Kenapa bisa? Bukannya semalam baik-baik aja. Tanyaku tak percayalah keponakanku meninggal. Semalam dia baik-baik aja. Tapi sejak subuh dia mengalami kejang-kejang dan dokter bawa dia ke ruangan khusus. Tapi, barusan dokter kasih tahu kalau anak kami meninggal. Fandi bercerita. Ya Allah. Aku ikut sedih atas kematian bayi yang baru dilahirkan Lele itu. Tak terbayangkan bagaimana sakitnya Lele. Tak hanya fisiknya yang sakit sehabis melahirkan, tapi hatinya juga. Aku merangkul Lele, mengusap-usap kepalanya lembut. Lele menangis di dadaku. Tangisannya membuat hatiku pilu. Kakak, anakku pergi. Kak, anakku pergi. Lele meraung-raung. Kamu harus sabar ya. Kamu harus kuat. Kamu jangan seperti ini. Aku gak rela. Kak, gak rela. Siapapun takkan rela kehilangan buah hati mereka. Apalagi baru dilahirkan beberapa jam saja. Tapi manusia bisa apa? Tuhan yang mengatur semuanya dan kita hanya bisa mengikuti alurnya. Aku tak kuasa menahan kesedihanku, hingga aku pun meneteskan air mata sembari menenangkan Lele. Larissa dan yang lain masuk. Mereka langsung tahu apa yang terjadi setelah melihat semua orang menangis. Larissa berlari kecil ke arahku. Dia memeluk Lele untuk menguatkannya. Sah, anakku, anakku. Sah. Lele mengadu pada Larissa. Iya, aku tahu, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Lah, Allah yang telah menakdirkan segalanya dan kita harus bisa ikhlas. Tapi rasanya berat. Sah, aku nggak sanggup. Kamu wanita kuat, kamu pasti akan selalu kuat. Lele dan Larissa berpelukan dan menangis bersama. Larissa mencoba untuk terus menenangkan Lele. Larissa pernah kehilangan calon anaknya. Tapi tentu saja apa yang Lele rasakan lebih menyakitkan. Karena anaknya sudah lahir, Lele sudah melihat seperti apa rupanya. Semua orang sedih saat ini. Kami semua tak tega melihat Lele yang seperti itu. Ya Tuhan, cobaan apa lagi yang Kau berikan kepada adikku? Mengapa harus anaknya yang Kau ambil? Mengapa Engkau memberikan rasa sakit yang lebih menyakitkan baginya dibandingkan dia merasakan sakitnya pisau bedah yang menyayat perutnya? Lele sudah kehilangan kedua orang tuanya sejak remaja. Lalu kenapa Kau ambil anaknya juga? Tuhan, apakah Kau tak kasihan pada adikku yang baik itu? Mengapa tak Kau ambil saja anaknya saat masih di dalam perut? Sehingga Lele tak usah melihat wajah anaknya dan mungkin tak akan sesedih itu saat tahu anaknya meninggal. Begitulah yang ingin aku tanyakan pada Tuhan. Aku ingin protes. Tapi apalah dah. Aku sebagai manusia hanya bisa menerima apa yang sudah Tuhan kehendaki.